Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Basit Junaidi, selaku dosen pengampu mata kuliah studi hukum Islam. Saya Sinta Jamiatul Mafiro dengan NIM 05020321058 dari kelas HPI 2B. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Imam Zaid dan metode fikih Syiah Zaidiyah. Berdasarkan biografi Imam Zaid, nama lengkapnya yaitu Zaid bin Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir antara tahun 75 sampai 80 Hijriah dan besar dalam lingkungan para ahli agama dari kalangan Alawiyin. Dalam usianya yang masih muda, Zaid sudah memiliki keunggulan yang jarang dimiliki oleh orang lain sebayanya, seperti keilmuan dan kesopan santunan yang luar biasa, akhlak yang sempurna, dan lain-lain. Hal itu didukung oleh beberapa faktor internal. Di antaranya ialah yang pertama, karena Zaid mempunyai nasab yang paling mulia di negeri Arab dan di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah SAW. Yang kedua, karena keluarganya yang selalu mengarahkannya kepada ilmu pengetahuan, serta menganggap suatu ujian sebagai hiburan yang pada akhirnya akan berubah pengetahuan. Zaid terkenal akan kecerdasannya. Imam Al-Zirikli dalam kitabnya Al-A'lam menukil pujian Imam Abu Hanifah kepada Imam Zaid. Imam Abu Hanifah berkata, "Aku tidak melihat ada yang lebih pintar dari Imam Zaid di zamannya, dan juga tidak menemukan orang yang bisa secepat Imam Zaid dalam menjawab pertanyaan serta lugas penjelasannya." Imam Zaid adalah seorang yang pemberani, berpengetahuan tinggi, disegani masyarakat, dan pantang mundur dalam memperjuangkan dakwahnya. Di akhir hidupnya, Zaid bin Ali menentang kekuasaan dinasti Umayyah dengan memobilisasi para pendukungnya di antara penduduk Kufah untuk melawan kekhalifahan yang waktu itu dipimpin oleh Hashim bin Abdul Al-Malik. Ideologi Syiah Zaidiyah. Menurut Syahrastani, ia memberikan definisi Syiah sebagai nama bagi orang-orang yang secara khusus mendukung atau menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa pengangkatan Ali sebagai imam itu berdasarkan nas dan wasiat, baik itu dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan mereka percaya bahwa imamah itu tidak akan keluar dari keturunan Ali. Syiah Zaidiyah adalah sekte Syiah yang dinisbahkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Syiah Zaidiyah ini merupakan sekte yang menolak pernyataan bahwa imam yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan nama dan orangnya. Ciri-ciri seorang imam harus berasal dari Bani Hashim, soleh, alim, takwa, dan dermawan, dan berusaha menuntut haknya atas jabatan itu. Kemudian sepeninggalannya Ali bin Abi Thalib, syarat seorang imam haruslah dari keturunan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dibanding dengan kelompok Syiah lainnya, kelompok Syiah Zaidiyah ini lebih moderat dan lebih dekat dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, sebab mereka tidak mengangkat para imam kepada derajat kenabian, bahkan tidak sampai mendekati itu. Semasa peninggalannya Zaid, pada masa awal perkembangannya, Syiah Zaidiyah terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama Jarudiyah. Mereka adalah pengikut Abi Jarud Ziyad bin Abi Ziyad. Menurut mereka, Nabi telah mengemukakan sifat-sifat imam sepeninggalannya. Sifat-sifat itu terdapat pada diri Ali, akan tetapi umat Islam saat itu tidak mengetahui sifat-sifat tersebut dan tidak berusaha mencarinya, sehingga kemudian imamah jatuh ke tangan Abu Bakar. Maka kafirlah mereka itu. Pendapat kelompok ini nampaknya sudah menyimpang dari pendapat yang dikemukakan oleh Zaid bin Ali sendiri. Yang kedua yaitu Sulaimaniyah. Mereka adalah pengikut Sulaiman bin Jafir. Menurut mereka, imamah harus diputuskan dengan cara musyawarah. Oleh karena itu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab berhak atas imamah karena dipilih berdasarkan ijtihad. Namun demikian, ijtihadnya salah karena ada Ali bin Abi Thalib.
Yang ketiga yaitu Salihiyah dan Butriyah. Salihiyah adalah pengikut Al-Hasan bin Saleh bin Hai, sedangkan Butriyah pengikut Kasir Al-Nawa Al-Abtur. Walaupun tokohnya dua orang, namun mereka satu mazhab karena pendapat mereka sama. Pendapat mereka tentang imamah sama seperti pendapatnya Sulaimaniyah. Bedanya, mereka tawakuf tentang Utsman. Mereka tidak memberikan pendapatnya apakah Utsman itu mukmin atau kafir. Dalam Syiah Zaidiyah sendiri terdapat ajaran-ajaran pokoknya, yaitu imam, kufur, dan pelaku dosa besar. Dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian mengatakan imam adalah ma'rifat, iqrar, dan menjauhi hal-hal yang mendatangkan ancaman. Mereka membagi kufur menjadi tiga, kufur syirik, kufur ingkar, dan kufur nikmat. Sedangkan yang lain mengatakan imam adalah seluruh ketaatan. Barang siapa menjalankan hal-hal yang mendatangkan ancaman, seperti membunuh, maka dia adalah kafir. Yang menjadi dasar adalah Quran Surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adziman. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Tentang pelaku dosa besar, Abdullah Anan mengatakan pandangan Zaidiyah sama dengan pandangan Mu'tazilah, yakni pelaku dosa besar berada di antara dua posisi. Ia tidak kekal di dalam neraka, ia akan mengalami siksaan dalam neraka sampai bersih dari dosa-dosanya, dan setelah itu ia akan pindah ke dalam surga. Demikian yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jazakumullahu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.